The Bible is written for us, but not to us. Alkitab ditulis untuk kita, tetapi bukan kepada kita. Artinya Alkitab memang diberikan oleh Allah untuk menuntun hidup kita tiap hari. Tapi Alkitab itu tidak langsung ditulis kepada kita. Alkitab itu bukan untuk kita, tetapi ditulis kepada kita gitu. Misalnya kayak surat Paulus, nubuatan Yesaya, ataupun dari hukum Taurat, semuanya itu kan ditulis pada audiens asli pada saat itu, di masa lalu. Yang mereka itu high context. Mereka mengerti bahasa mereka, budaya mereka. Berbeda dengan kita ya saat ini yang low konteks, dengan perbedaan budaya yang sangat jauh pada saat itu. Itulah mengapa kita memerlukan salah satu ilmu yang sangat penting dalam menafsirkan Alkitab, yaitu hermeneutik. Apa itu hermeneutik? Kata hermeneutik itu berasal dari bahasa Yunani, hermeneo, atau yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Hermeneo ini mengacu pada dewa pada saat itu, namanya dewa Hermes. Dewa Hermes, dewa itu adalah dewa pembawa pesan yang bertugas untuk menyampaikan pesan dari para dewa ke manusia gitu. Jadi secara simbolis Hermes ini jadi sebagai sebagai jembatan antara dua dunia. Dunia penyampai pesan dan dunia penerima pesan gitu. Hermeneutik itu kalau dalam menafsirkan Alkitab itu jadi jembatan antara pesan Allah di dunia Alkitab dan kita sebagai pembaca modern. Hermeneutik adalah ilmu dan prinsip-prinsip untuk memahami maksud Tuhan dalam Alkitab. Dan sedangkan eksegesis itu adalah dengan kita bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita menggali maknanya dari teks menuju konteks, dari dalam keluar. Jadi dalam melakukan hermeneutik terdapat 10 langkah penting. Tapi dalam video ini saya berkesempatan untuk membahas 5 langkah pertama. Yaitu langkah pertama adalah latar belakang. Sebelum masuk ke latar belakang, kita harus memahami syarat-syarat untuk melakukan hermeneutik ini, melakukan eksegesis ini. Itu syaratnya adalah untuk kita percaya Tuhan gitu. Seperti Ayub dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Dia tuh tetap percaya meskipun dia nggak dapat semua jawabannya. Kita harus sadar kalau Tuhan itu begitu besar gitu. Kita nggak bisa pada akhirnya kita nggak bisa mengerti Alkitab sepenuh-penuhnya sampai full semua gitu. Jadi tujuan melakukan hermeneutik ini adalah bukan sekedar nyari ilmu gitu, tapi sebagai untuk kita tunduk kepada Tuhan. Dan latar belakang ini artinya adalah kita cari dulu ayat yang akan kita melakukan eksegesis. Kita misalnya memilih ayat yang kita rasa kita bingung dengan ayat ini. Lalu step kedua yaitu kita berbicara mengenai hal-hal tekstual dan terjemahannya. Kita melihat versi-versi dari teks yang kita pilih gitu. Kita memilih versi dari 3 bahasa gitu. Bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Bahasa Yunani itu misalnya dalam PB atau Ibrani, kalau yang dipilih adalah PL gitu, Perjanjian Lama. Lalu pilihan yang kedua adalah dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia.
dan bahasa Indonesia. Jadi dalam setiap bahasa ini, setiap 3 bahasa ini, bahasa asli, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terdapat banyak terjemahan, banyak versi gitu. Jadi kita memilih dulu kira-kira 3 sampai 5 versi, lalu kita memilih satu untuk yang kita lakukan eksegesis. Sangat penting untuk kita nggak hanya memilih dari satu versi aja, tapi supaya kita bisa ngelihat nuansa arti dari berbagai sudut gitu. Dan sejarah mencatat bahwa manuskrip Alkitab itu memiliki akurasi sekitar 99% dan 1%-nya sisanya hanyalah variasi kecil dalam ejaan atau struktur kalimat tanpa mengubah makna sebenarnya. Kita bisa bersyukur karena firman Tuhan itu terjaga dan relevan sepanjang masa. Langkah ketiga yaitu analisa sastra. Jadi sekarang kita mulai menggali bagian teks itu ditulis. Kita harus mengenali genre atau bentuk tulisan dari teks tersebut. Kayak apakah itu apakah kitab itu adalah kitab narasi, kitab puisi, apakah kitab hukum, nubuat, hikmat, atau surat. Jadi bahkan dalam salah satu kitab itu punya genre dalam genre. Misalnya dalam Mazmur. Mazmur itu kan kebanyakan berisi puji-pujian, hikmat, doa. Tapi situ dalamnya juga ada kayak nubuatan gitu. Atau Lukas, dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55 yang tertulis nyanyian Maria. Itu kan naratif, tapi juga itu kan bentuknya puisi atau pujian. Jadi mengenali genre itu membuat kita dapat mengerti dan menentukan cara kita menafsirkan teks dengan benar. Lalu langkah keempat yaitu menganalisa struktur, analisis struktur gitu. Jadi setelah kita tahu jenis teksnya, kita sekarang melihat bagaimana teks itu disusun. Kita ngelihat polanya, pengulangan atau hubungan dengan bagian-bagian yang lain. Jadi kita membandingkan dua struktur yang berbeda gitu, supaya penafsirannya nggak sempit. Karena hermeneutika sendiri itu adalah seni, jadi nggak kaku gitu. Lalu langkah kelima adalah Sitz im Leben, atau dari bahasa Jerman yang artinya posisi dalam kehidupan sejarah, kayak duduk dalam kehidupan sejarah pada saat itu. Jadi kita menelusuri konteks budaya, itu kebiasaan, adat, atau simbol, lalu konteks politik, jadi siapa yang berkuasa pada saat itu, apa kebijakan politiknya, lalu konteks ekonomi, misalnya dari surat Efesus itu kan Paulus menyuruh jemaat di Efesus untuk memakai perlengkapan senjata Allah gitu, memakai ketopong keselamatan gitu. Jadi Paulus itu memakai konteks ekonomi pada saat itu yang menggunakan jimat-jimat, yang menggunakan souvenir untuk dapat perlindungan dari Dewi Artemis gitu. Lalu juga kita harus melihat konteks sosial, status peran gender atau struktur masyarakat pada saat itu. Lalu kalau ada misalnya ngambil dari kitab Amsal, kitab hikmat gitu, kita harus melihat konteks hikmat dan sastranya itu. Karena tujuannya adalah menemukan apa yang Tuhan maksudkan pada masa saat itu, agar kita nggak salah untuk mengambil maknanya di masa ini. Kita juga harus belajar untuk berhati-hati, jangan sampai kita
memasukkan agenda pribadi ke dalam firman Tuhan, karena firman itu bukan alat untuk membantu atau membenarkan pendapat kita gitu. Jadi demikianlah 5 step, 5 tahapan dalam melakukan hermeneutik. Sekian dari saya, terima kasih.